Boleh. Semuanya aja. Semuanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk diberikan testimoni ya Bu Santi. Mungkin ini sekedar untuk menyampaikan bahwa di kelompok ini ada salah seorang siswa yang tidak bisa hadir. Namun alhamdulillah di setiap kegiatan Nanda itu selalu ikut kerja kelompok, menghafal. Bahkan kemarin waktu ada telepon, dia malah nangis. Aduh Pak Waz, gimana ya, besok aku nggak bisa ikut. Ada kabar dari Indramayu ya, kabar duka, katanya nggak tahu neneknya atau siapa yang meninggal. Nah, dia juga keberatan. Nah, ini gimana, anak-anak tuh dari semua orang sebenarnya panik. Bahkan orang tuanya pun panik. Kalau masalah hasil itu ya serahkan saja, karena mereka memang sudah berusaha ya, mulai dari pertama sampai terakhir. Bahkan semalam itu mereka telepon-telepon, aduh ini gimana ya, Nanda gimana. Ada inisiatif dari kakaknya Nara, gimana ini kalau pakai voice note aja gitu. Mungkin di perjalanan itu Nanda ngirimnya karena si kertas kopeannya pun ketinggalan di rumah. Aduh Nanda, udah voice note aja ke Nara ya, udah yang kemarin teh. Malahan si kertasnya juga ketinggalan. Aduh Bunda, ini aku pakai yang Nanda, kata si kakak teh. Ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Nanda mungkin udah hafal ya, bisa voice note sama teman-temannya, sehingga alhamdulillah di kesempatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nyanggakeun palinten Santinya hasil karya baruran kali anu sakit butosna, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada guru-guru di Musadar yang super kreatif, karena ini tidak ada tuh di SD saya mah Pak Opik sampai kegiatan proyek-proyek seperti ini bujeng-bujeng di Piwara ngapresentasikan Pak Opik murang kali teh di Piwara ngadamel kerajinan dina sabun oke teh ngalerjakeun bujeng-bujeng di Piwara kepayung seperti skill. Namun alhamdulillah banyak terdapat berkat kerjasama di sadayangan guru simkuring di orang tua, mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Anu sakitu pang nama deg-degan di kurang kali tes saung gitu tiasa bodoh. Makanya suasana kami dicairkan Bu. Ada yang istimewa ini dan yang lain dari yang lain ya. Itu keistimewaan itu. Mangkok kelas. Mereka bingung karena Bunda ini gimana ini bikin masjid kok begini. Itu sebenarnya bukan masjid tapi itu rumah. Iya, karena mereka bikin masjidnya terlalu gede jadi di rumah jadi begitu. Ini gimana sudah Bu, sudah itunya. Sok mau cari apa petik ubahnya asal belum mau disuruh abiteh. Ternyata kotoreh karena Bu aya eta dicet. Ayo mah begininya masjid teh suruh abiteh. Udah cenah atasnya pakai begitu aja. Tapi itu masjid Paridan, Pak, masjid Paridan kami lah. Tah gitu paridannya. Mudah-mudahan atuh mulai kali itu aya acara ieu rampung mengapresiasi kompak ya. Sakitu paridan Pak Hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mama yang lain atau cukup? Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti sampaikan ya ke Nanda berduka cita dari kami. Alhamdulillah di sini saya sampaikan untuk kami dari pihak sekolah mengaturkan banyak terima kasih kerjasama antara anak dan orang tua justru yang dibutuhkan. Nah, memotivasi, memberikan gambaran itu yang jadilah tampil maksimal itu ya. Anak-anaknya tadi ada pesan tuh, mudah-mudahan di depannya kalian semakin sukses lagi, semakin berprestasi lagi ya. Oke, amin. Ada yang tambahan dari Tile? Nggak ada. Untuk kelompok 1, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang untuk sesi dokumentasi, maka mama-mama boleh bersama anak-anaknya untuk dipoto
salihin ajma'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha merajai kekuasaan langit dan bumi. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, tentu kita sering menggunakan energi listrik setiap harinya. Contohnya seperti benda lampu. Lampu bisa digunakan di tempat mana saja. Contohnya di tempat ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain. Bapak, Ibu, tahu tidak dari manakah sumber energi listrik berasal? Sumber tenaga listrik berasal dari sumber tenaga listrik di Indonesia. Sumber tenaga listrik di Indonesia terbagi menjadi 4. Pertama, pembangkit. Kedua, transmisi. Ketiga, distribusi. Dan yang terakhir, konsumen. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raul. Yang pertama yaitu pembangkit. Pembangkit adalah proses di mana listrik dibangkitkan, karena listrik adalah suatu energi yang dihasilkan dari perubahan energi. Bisa dari energi apapun, contohnya PLTA membangkit listrik tenaga air, PLTU membangkit listrik tenaga uap, PLTG membangkit listrik tenaga gas, dan PLTD membangkit listrik tenaga diesel, dan banyak lagi. Bapak Ibu guru tahu gak cara bekerjanya PLTA? PLTA biasanya terletak di waduk atau sungai yang memiliki aliran air yang sangat kencang. Tahapan yang pertama yaitu bendungan. Bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah yang banyak. Tahapan yang kedua yaitu turbin. Setelah bendungan menampung air, air akan jatuh ke turbin dan memutarkan turbin. Turbin berputar sangat kencang sehingga menghasilkan energi kinetik yang akan disalurkan ke generator. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian generator. Generator merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga baling-baling turbin dan generator pun akan ikut berputar. Generator ini memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang mengakibatkan timbulnya arus listrik AC. Sekarang ke jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Sebelum listrik dikonsumsi, setelah terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator starter. Nah, sekarang saya akan membahas bagian suket. Seperti yang bisa dilihat, suket tersebut dari ukuran 36 cm dengan skala 1:150 dengan tinggi aslinya 54 meter. Dari kejadian tersebut ada dampak negatif dan positif. Dampak positifnya adalah 1. Masyarakat dapat menikmati menggunakan listrik secara langsung dengan adanya industri listrik. 2. Masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk menunjang
kehidupan sehari-hari. Dampak negatifnya satu, warga rumah yang berada di bawah sutet akan gampang terkena penyakit seperti sakit kepala, telinga berdenging, dan cemas. Kedua, dampak negatifnya adalah lahan yang berada di bawah sutet tidak dapat dibuat pembangunan perumahan. Tiga, lahan yang berada di bawah sutet juga tidak produktif untuk dibuat pertanian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wish you good and see you soon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat. Untuk akan menyebut ya. Tadi disebutkan 36 ya, 36 ayat 5. Jadi kalau dipersiapkan proyektornya pun tampilannya pun akan lebih menarik ya. Nah, Kopi sebagai menilai dari segi bahasa Indonesia yaitu penampilan kalian cukup, karena perlu untuk berdiri di situ lutut pun ikut berbicara. Betul kan? Agak sedikit getar. Karena memang perlu mental. Nah, itu mental ini harus dilatih dari sekarang oleh kita supaya anak-anak biasa berbicara di depan umum. Mungkin itu. Terima kasih. Mari kita kasih applause atau tepuk tangan buat anak-anak kita. Ya, terima kasih Ibu Sandi. Kami dari kelompok 3 dengan ketua saya sendiri, Hasbi Bokasalina, yang beranggotakan Azkia Putri Ramadhani, Kirana Hayria Putri, Rima Mariani, akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul pendistribusian listrik dari pembangkit sampai ke konsumen. Sebelum memulai penjelasan, alangkah baiknya kita melihat tayangan pembacaan. Teman-teman, di sini sudah ada pembangkit. Kami menggunakan pembangkitnya dengan baterai, lalu ada trafo step up, bisa menggunakan bungkus rokok, dan juga di sini ada sutet yang terbuat dari tusuk sate. Di sini ada trafo step down yang sama juga menggunakan bungkus rokok. Lalu ada tiang listrik yang terbuat dari tusuk sate dan juga sumpit. Di sini ada peternakan, rumah dan villa. Di sini juga ada air terjun dan di sini ada mini zoo. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai cara atau proses pendistribusian listrik yang akan dijelaskan oleh saudari Putri, Kirana, Tania, dan Fata. Waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih Nasri. Apa ya? Aku ada di sini. Apa ya? Oke, boleh. Apa yang mau diceritakan? Boleh terserah.
Tarik nafas dulu. Boleh. Tarik nafas dulu. Kasih aplaus untuk kelompoknya. Oke. Di sini mungkin Putri itu mau menyampaikan sesuatu, tapi sebentar lihat ke pinggir, mungkin ya operatornya di sini ada seksi acara, mungkin ya. Oke. Dia itu mau menyampaikan sebetulnya apa yang Sebelah sini. boleh. Putrinya di sebelah sini atau sebelah sana boleh. Dia itu sebetulnya mau menyampaikan kemarin ada yang dibuat oleh mereka. Ini yang kenapa nggak jalan ya? Infobusnya juga Pak. Wah, ada apa ya? Katanya. Nah, sejalan fokusnya kayak itu ada. Biasa kalau Kenapa ya? Nah, biar menghirup mungkin ya kelompok 3 ya. Dan jalan infobusnya. kalau di sini mah bisa. Oke, sebetulnya Putri mau menjelaskan apa? Mamanya ikut tegang ya, ayahnya juga ikut tegang ya. Ini ayah Putri gimana? Aduh, putrinya. Oke, ini alhamdulillah, lunturlah ya. Oke, silakan. Ini yang akan dijelaskan. Di Indonesia memiliki rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem tenaga listrik. Bagian pertama adalah pembangkit. Pembangkit tidak memakai batu baterai dan trafo step up. Bagian kedua, transmisi atau penyaluran. Sutet, trafo step down. Bagian ketiga, distribusi. Kita memakai distribusinya tiang listrik. Bagian keempat, konsumen, rumah villa, peternakan, dan zoo. Proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Di sini ada pembangkit, trafo step up, di sini ada sutet, dan di sini ada step down, dan disalurkan ke tiang listrik, lalu disalurkan ke peternakan, zoo, dan villa. Terima kasih. Oleh jelasnya akan dilanjutkan oleh kita. Pertama yang akan dijelaskan adalah pembangkit. Pembangkit adalah proses di mana listrik dibangkitkan. Di dalam pembangkit mesin berupa generator untuk membangkitkan listrik dan dilengkapi dengan gardu untuk menaikkan tegangan dari dataran rendah yang dihasilkan generator dinaikkan menjadi tegangan tertentu dengan transformator step up sebagai penaik tegangan. Kedua, ada transmisi atau penyaluran. Transmisi atau penyaluran merupakan saluran penyaluran energi listrik berupa saluran udara, tegangan ekstra tinggi atau sutet yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk pusat pembangkit ke gardu yang lain dengan jarak yang jauh. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah pemakaian jasa tenaga listrik seperti yang ada di miniatur kita. Seperti ada peternak, perumahan, villa, kebun binatang mini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh petani. Saya akan mencoba menjelaskan perbedaan distribusi dan transmisi. Sudut pandang fungsi. Distribusi menyalurkan daya ke konsumen, sedangkan transmisi menyalurkan daya ke gardu induk. Yang kedua ada letak lokasi jaringan. Distribusi dalam kota, sedangkan transmisi luar kota. Sudut pandang tegangan saluran. Distribusi kurang dari 30 kV dan transmisi lebih dari 30 kV. Kita langsung fokuskan ke poin 9, tiang penyangga jaringan kurang dari 20 meter dan transmisinya 30 sampai 200 meter. Untuk skalanya kita menggunakan skala 1/100. Tinggi sebenarnya sutet adalah 38 meter dan tinggi miniatur sutet
Dengan cara jarak sebenarnya dikali skala sama dengan 38 meter dikali 1/100 sama dengan 3.800 dikali 1/100 sama dengan 38 cm. Dan tinggi sebenarnya tiang listrik adalah 18 meter. Tinggi miniatur tiang listrik adalah jarak sebenarnya dikali skala sama dengan 18 meter dikali 1/100 sama dengan 1.800 dikali 1/100 sama dengan 18 cm. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Fata. Thank you, Tania. So, if you pay attention when we visit this kind of bed, ada peringatan in Indonesia such as 1. Danger high voltage, 2. Danger electrical hazard, 3. Danger high voltage area, 4. No smoking area, 5. It is forbidden to approach the high voltage area. So, it means that if we come across a warning sign like this, we have to be careful and cannot cross. Terima kasih saudari Putri, Kirana, Tania, dan Fata. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai manfaat dan kekurangan atau dampak positif dan dampak negatif dari pendistribusian listrik yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh saudari Nabila dan Rima. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Bi. Jadi dampak positifnya adalah 1. Membantu dan memudahkan kehidupan manusia yang saat ini mengandalkan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari seperti lampu sebagai penerangan, TV sebagai sarana informasi dan hiburan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan aktivitas sosial, di mana mereka biasanya bekerja pada malam hari tetap juga bekerja pada siang. Terima kasih, nanti bagus dulu ya, Bapak. Semangat, masih semangat? Oke, bagusnya sekarang. Dapat ya? Ya, tenang. Tadi dikonfirmasi suternya tentang skala, boleh ada yang menjelaskan kalau? Untuk skalanya kami menggunakan skala 1/100, di mana jika pada miniatur yaitu untuk tinggi sutet pada miniatur 38 cm dan untuk tinggi pada sebenarnya adalah 38 meter. Sedangkan untuk tiang listrik pada miniatur 18 cm dan tinggi pada aslinya adalah 18 meter. Ketiga, sudah membuat proyek produk miniatur penyaluran listrik, pendistribusian listrik. Oke. Produk yang dibuat karena SPDP itu yang akan dilihat itu adalah kerapihan, keindahan, terus kelengkapan produk yang dibuat, terus juga ada tingkat kesulitan. Kita lihat presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk kelompok 4 bisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 7 orang, yaitu dengan saya sendiri Salma, Sabila, Quinsa, India, Maira, Mahda, dan Diana. Pergi Apel, naik kapal selam, raja naik kereta uap. Kalau nanti saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada guru kelas 6 dan orang tua murid dan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya.
sehingga kami bersama teman-teman dapat menyelesaikan tugas proyek ini dengan lancar. Adapun kendala yang kami hadapi ketika membuat miniatur sutet, kami membutuh bantuan orang tua dalam pembuatannya, sehingga kami bersama teman-teman dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Izinkanlah kami dari kelompok 4 dalam kesempatan ini untuk menjelaskan tentang tahapan atau alur pendistribusian listrik di suatu desa swasembada. Komponen pendistribusian listrik terdiri dari pembangkit listrik dalam proyek ini berupa batu baterai, kabel jaringan, transformator penaik tegangan listrik, sutet, transformator penurun tegangan listrik, gardu listrik. Untuk lebih jelasnya, karena ini tugas proyek di mana satu bentuk tugas yang di dalamnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan, maka pada kesempatan ini kami akan membagi tugas dengan teman-teman untuk menjelaskan pendistribusian listrik dari berbagai mata pelajaran. Kelompok kami terdiri dari 7 orang masing-masing akan menjelaskan sesuai dengan rencana yang direncanakan kami bersama. Oke, coba yang ini. Untuk itu saya persilakan kepada Linia dan Quinsa untuk menjelaskan hasil proyek yang telah direncanakan. Terima kasih Salma sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan cara menyalurkan listrik. Tahapan atau alur pendistribusian listrik yang dimulai dari pembangkit listrik yaitu berupa batu baterai, lalu disalurkan ke transformator penaik tegangan listrik dengan kabel melalui tiang menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau dikenal dengan sutet, dan dari sutet diturunkan ke transformator penurun tegangan listrik. Selanjutnya, kabel tersebut disalurkan ke gardu distribusi, lalu disalurkan lagi ke tiang-tiang listrik dan sampailah listrik ke rumah-rumah, penerangan jalan, pabrik, masjid, dan lain-lain. Maka listrik akan menyala seperti hasil proyek yang kami buat. Terima kasih Salma telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan fungsi komponen pendistribusian listrik. Hadirin, saya akan menjelaskan fungsi komponen pendistribusian listrik yang ada di desa kami, yaitu desa Suwasembada. Fungsi komponen pendistribusian listrik: 1. Pembangkit listrik adalah salah satu unit yang mampu menghasilkan listrik. 2. Transformator penaik tegangan listrik adalah untuk menaikkan tegangan listrik. 3. Fungsi sutet untuk mengantarkan energi listrik. 4. Transformator penurun tegangan listrik. Gardu distribusi berfungsi untuk menyalakan atau menghembuskan tenaga listrik. 6. Kabel listrik berfungsi untuk menyalakan arus listrik. Manfaat listrik: listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital di zaman modern seperti ini. Ketika mendapatkan tugas proyek ini secara berkelompok, kami berkelompok dan musyawarah lalu membagi tugas dengan adil. Selama proses pembuatan kami bekerja sama walau ada sedikit kendala, seperti berbeda pendapat. Walau kami berbeda pendapat kami tetap menghargai satu sama lain. Terima kasih kepada Lidia dan Quinsa penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Maya. Terima kasih Salma sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hadirin semua, saya akan menjelaskan tentang jarak antar bangunan, panjang dan lebar bangunan, tinggi bangunan, dan beberapa bangun luar. Untuk jarak antar bangunan, kami menggunakan skala 1:3000. Yang pertama,
meter atau 30.000 cm. Jarak pada denah adalah 10 cm. Yang ketiga, jarak antara masjid dan pabrik. Jarak sebenarnya adalah 750 meter atau 75.000 cm. Jarak pada denah adalah 25 cm. Selanjutnya di sini ada beberapa bangunan. Yang pertama, sutet dalam denah dengan tinggi 43 cm. Yang kedua, rumah dengan panjang 15 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 7 cm. Yang ketiga adalah masjid, panjang dan lebar ada 25 cm dan tinggi 24 cm. Yang keempat adalah pabrik dengan panjang 27 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 18 cm. Dalam denah ini juga terdapat beberapa bangun ruang. Misalnya, atap rumah dan pabrik berbentuk prisma segitiga, atap masjid berbentuk 5 segi 4, trafo berbentuk balok, dan tempat batai dan serobong pabrik berbentuk tabung. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih kepada Maira atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Nediana dan Manda untuk menyampaikan penjelasannya. Thank you, Salma, for giving me chance to explain the warning signs and notices. Ladies and gentlemen, I will explain about the warning signs and notices in our village, namely the village of Swasembada. It's very important to obey signs and notices. There are many types of signs that can be seen here. There are road signs and notices and warning signs. Terima kasih Salma sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan rambu-rambu peringatan dan pemberitahuan. Hadirin, saya akan menjelaskan tentang rambu peringatan dan pemberitahuan yang ada di desa kami, yaitu desa Swasembada. Sangat penting untuk mematuhi rambu dan pemberitahuan. Like in this village, there are so many warnings and notices. No noise in mosque, keep off the grass in garden, no smoking in factory area, and in the sutet there are danger warnings. Seperti di desa ini ada begitu banyak peringatan dan pemberitahuan. Tidak boleh bersedih dalam masjid, tapi tidak boleh berkerumun. Dilarang merokok di area tapi di sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi ada peringatan bahaya dan lain-lain. These signs have meaning, and the meaning of each of sign is warning not to make noise in mosque. Because not to be noisy in mosque, because mosque is place of worship. Especially if it's noisy, people will be disturbed. Keep off the grass means not to step on the grass, so the grass isn't damaged and still healthy. It's no smoking in factory area means so that food is not polluted and clean. Danger warnings in sutet means to stay away from sutet, because there is danger of being exposed to sutet. The danger of sutet, it can cause blood cancer or leukemia. And same danger is also risk for the fetus or pregnant mother, and the baby will born with disabilities. Rambu-rambu ini memiliki fungsi, dan fungsi dari rambu-rambu ini adalah peringatan tidak berisik dalam masjid, bahkan untuk tidak berisik dalam masjid, karena masjid ini adalah tempat ibadah. Karena masjid ini adalah tempat ibadah, apalagi jika berisik, orang-orang akan terganggu. Keep off the grass berartikan untuk tidak menginjak rumput agar rumputnya tidak rusak dan tetap sehat. Dilarang merokok di area pabrik berartikan agar makanan tidak tercemar dan bersih. Danger warning in sutet berarti untuk menjauhi sutet karena ada bahaya terkena sutet. Bahaya sutet adalah bisa menyebabkan kanker darah, leukemia, dan bayi akan terjadi. Terima kasih kepada Indiana dan Manda atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Sabila untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Salma sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Hasil proyek kelompok kami mempunyai tema pendistribusian
pendistribusian listrik di suatu desa, yaitu Desa Swasembada. Untuk membuat patung miniatur pendistribusian listrik, kita membutuhkan alat dan bahan yang diperlukan seperti stik es krim, tusuk sate, tusuk gigi, sumpit, lampu, kabel, saklar, pohon buatan, bunga, rumput, pensil warna, spidol, cat akrilik. Lalu alatnya adalah lem tembak, gunting, cutter. Terima kasih kepada Sabila atas penjelasannya. Jadi kita wajib membiasakan untuk menghemat listrik seperti di rumah. Ketika televisi tidak ditonton, maka jangan lupa untuk mematikannya. Intinya, ketika menggunakan listrik, maka kita gunakan listrik sepenuhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penilaian matematika, ini pemaparannya sangat lengkap ya. Dari ini ke sini. Pak saya lagi bingung dan mau menilai. Takutnya makanya tadi dikonfirmasi sama Bu Sandi, takut Pak Gos salah hitung. Oke, tadi disebutkan 43 itu meter atau sentimeter. Pak Gos sambil menghitung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di sini Ibu menilai 2 mata pelajaran ya. Yang pertama PPKN dan yang kedua muatan IPS. Untuk muatan PPKN penilaiannya yaitu kerjasama kalian dan kekompakan kalian ya, baik dalam proses pembuatan proyek yang sudah kalian buat maupun kerjasama kalian ketika sedang presentasi ya. Alhamdulillah kalian sudah kerjasama. Buat kelompok 4 kasih tepuk tangan dulu. Oke, di sini Bapak akan menilai materi SBDP. Secara materi keseluruhan itu udah komplit ya, termasuk materi SBDP tadi sudah disampaikan. Ada bahan-bahan yang digunakan, ada bahan buatan, ada bahan alami. Tadi sudah disampaikan sama tadi saya. Nah, jadi udah bagus ya. Cuma di sini saya ingin bertanya sama